Mohon. Betul. Dan betul. Adi, mana? Dari 16 ya. Ayo, Kak, berarti ini banyak. Jika tidak ada, masukkan tidak ada. Ini mulai baik nama kita masukkan dalam. Oh iya. Facebook tuh lagi, namanya sudah gitu doang. Cek. Teman-teman boleh isi panggung yang di depan, terus juga jangan nyeret terlalu ke pinggir ya. Boleh kan mungkin kalau misalkan mau di belakang tapi di tengah gitu, biar bagus di fotonya. Ini masuk TV. Mungkin bisa nah sip. Ini yang depan kosong nih. Ini mental tidak mau di paling depan, jadi di belakang. Ini apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman organisasi. Alhamdulillah pada sore hari ini kita mengadakan mobilisasi yang ke-10 kali. Alhamdulillah ini adalah ikhtiar Arisan Berwarna Institut untuk terus membangun kultur diskusi di Rangkas Bitung terutama. Nah teman-teman, pada sore hari ini ada beberapa materi. Yang pertama itu ada Bapak Haji Subanta, Ketua Umum Sabaki, Satuan Adat Bandung Timur, dalam bulan baru datang. Terima kasih Pak Haji Subanta yang sudah menyempatkan hadir. Lalu pembicara yang kedua ada Ibu Ibrahim. Beliau adalah tenaga ahli P3MD Kabupaten Lebak. Lalu kemudian diskusi pada sore ini spesial karena dihadiri oleh anggota komisioner KPU Lebak. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Nah mungkin pada hari ini kita akan membicarakan provinsi dari Perda Desa Adat, karena sebelumnya di beberapa bulan yang lalu Provinsi Banten sudah mengeluarkan Perda Desa Adat itu di tahun 2002.
yang isinya tentang bagaimana susunan juga sekaligus penetapan dari perda desa adat itu sendiri, terutama bagi kabupaten yang memiliki wilayah adat atau terdapat kesesuaian adat di dalamnya. Nah, teman-teman, untuk yang pertama kita akan membahas terkait dengan bagi perda desa adat itu dari PAPBND P3ND yang Ibrahim yang akan mengeluarkan apa itu desa serta undang-undang yang menyertai di dalamnya, sekaligus juga seperti apa sih sebetulnya apa perbedaan daripada desa atau perbedaan dari desa adat. Kang Bibi waktunya 20 menit untuk memaparkan PowerPoint. Waktu dan tempat disilakan. Terima kasih Pak Andi sudah memberikan waktu kepada saya dan Pak Aswan berbayar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman semuanya, para kesepuhan yang dalam hal ini Ketua Umum Sabakti sudah nampak hadir tengah-tengah kita. Perkenalkan, nama saya Bibi Ibrahim. Saya salah satu tenaga ahli P3ND di Kabupaten Lebak. Dan semenjak diminta untuk sedikit berbagi atau diskusi mengenai hal ini, saya dalam hati memang ada usaha-usaha seperti itu kayak gitu kan di Lebak ini, terutama untuk desa adat. Bapak Ibu sekalian, perlu saya membatasi bahasa dan ruang lingkup terkait dengan apa itu desa adat dan seluk-beluk yang ada di dalam, termasuk pergumulan menuju penetapan desa adat sudah seperti apa. Nah, desa banyak juga kalau dari segi harfiah ya, teman-teman mungkin ada yang belum tahu apa itu desa, gitu kan? Jadi kita tahu, oh desa A, desa B, desa C kayak gitu kan, atau desa teman-teman kayak gitu, teman-teman mahasiswa. Dan Pak, kita sadari bahwa asal muasal desa itu ya, kalau dari segi kata adalah tanah atau tanah air atau yang menunjukkan kepada tempat atau ruang, gitu kan. Dan ini asalnya dari kata Sanskerta. Kemudian desa itu terutama sejak Orde Baru, tepatnya tahun 70-an, itu mengalami penyeragaman di Indonesia. Desaisasi atau penyeragaman nama desa. Padahal sebagaimana kita tahu, mungkin teman-teman di pelajaran waktu sekolah atau sekarang kuliah, kita tahu semuanya bahwa ada nama-nama lain atau sebutan lain dari desa. Misalkan seperti di Bukit Tinggi, di Sumatera Barat itu namanya Nagari kan. Kemudian di Aceh Kampung, atau kalau Bali, kemudian Jawa dan Madura, ini memang dari awal sudah desa. Maka memang pada saat itu dan sekarang juga kalau berbicara desa ya pasti produk Orde Baru gitu ya. Soal itu penyeragaman atau jawaisasi gitu ya, jawaisasi terutama dalam hal ini desa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, berbicara desa kita jangan terlalu jauh, karena kalau terlalu jauh ini akan sangat memakan waktu ya, dan pemahaman kita mungkin agak kurang, karena kalau kita berbicara ke belakang itu ya pasti dari sejak penjajahan zaman Belanda terkait desa ini. Sejak zaman penjajahan zaman Belanda,
Ini flashback aja, tapi hanya sekilas ya teman-teman, bahwa pada awalnya desa itu masuk ke kategori pemerintah otonom. Pemerintah otonom. Yang salah satunya, yang sampai saat ini adalah adanya daerah istimewa. Jadi desa masuk dalam komponen itu, atau rumpun pemerintahan itu, meskipun skopnya kecil. Tapi kekinian, bahkan pada zaman Belanda pun sudah mengalami perubahan. Kemudian pada zaman Jepang, kemudian Orde Lama, Orde Baru mengalami pergeseran-pergeseran. Nah, terkini adalah setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Perlu saya ulas mengenai hal ini teman-teman. Karena apa? Karena semangat pada Undang-Undang Nomor 14, Nomor 6 tahun 2014 ini sudah mengakomodir apa tuntutan-tuntutan terutama dari masyarakat adat, gitu ya, atau KMHA. Terkait begini, pertama adalah ini di pasal 1 langsung bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Jadi sudah sangat luar biasa, artinya tuntutan atau aspirasi yang sebelum Undang-Undang Desa tahun 2014 ini disahkan, ini mengalami atau didengar oleh para perumus Undang-Undang Desa pada saat itu, sehingga banyak sekali pasal-pasal, bahkan dalam bab 3 ya Pak Ketua, dan bab 3 Undang-Undang Desa itu dibahas tentang desa adat dan kelembagaan masyarakat adat. Kemudian secara eksplisit juga dalam penjelasan umumnya bahwa desa adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas sosial budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal usul. Jadi terma atau apa itu? Terma itu apa? Definisi atau ciri-ciri umum atau dan ciri-ciri khusus dari desa adat itu sudah sangat diakomodir di Undang-Undang Desa. Di penjelasan umumnya seperti itu. Jadi desa adat itu ya ciri-ciri khusus dan ciri-ciri umumnya itu harus memiliki ada masyarakat hukum adat, kemudian punya yang cara historis adat turun temurun, kemudian mempunyai batas wilayah adat ya, batas wilayah adat. Kemudian identitas budayanya juga terbentuk dan ada. Nah ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa jangan sampai masyarakat umum atau masyarakat awam menilai bahwa lahirnya atau perubahan dari desa menjadi desa adat itu bias. Jangan sampai seperti itu, karena harus mengikuti atau ada term-term yang perlu kita dan harus kita taati. Kemudian ini menurut Profesor Jimli Asidiki, bahwa sesudah perubahan kedua Undang-Undang Dasar 45 pada tahun 2000, perubahan kedua ya, konsepsi tentang kesatuan masyarakat hukum adat diadopsi ke dalam rumusan pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Sedangkan istilah desa tidak disebut sama sekali, melainkan diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang Nomor 6. Artinya apa teman-teman? Jadi dalam Undang-Undang Dasar 45 di pasal 18B ini sengaja dipisahkan antara desa dan dan masyarakat adat. Jadi sengaja dipisahkan. Tujuan untuk apa? Tadi itu membuka ruang bahwa desa dengan masyarakat adat itu, atau istilahnya kesatuan masyarakat hukum adat itu dipisahkan. Karena begini, kalau ini disatukan, tidak serta-merta ketika undang-undang ini diundangkan atau perubahan undang-undang kedua Undang-Undang 45 itu tidak serta-merta ketika ada
kesatuan masyarakat hukum adat otomatis menjadi desa adat pada saat itu ya kan enggak. Artinya pada tahun 2000 saja ketika perubahan kedua undang-undang desa lahir pada tahun 2014. Berarti 14 tahun kemudian ini baru menjadi dasar. Berdasarkan nomor 45 juga negara menyatakan mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat berhak beserta hak tradisionalnya dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pasal 18B itu menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya, seperti itu ya. Jadi ini sebagai dasar atau pijakan bahwa ketika kita berbicara tentang desa, ketika berbicara tentang masyarakat desa, itu bedakan dengan berbicara kesatuan masyarakat KMHA itu, karena itu termnya berbeda. Ini kalau kita merujuk kepada peraturan perundang-undangan. Kemudian begini Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang desa adat di Kabupaten Lebak atau istilahnya apa ya? Usaha atau perjuangan ya Pak Ketua? Perjuangan ya. Saya coba menganalisis secara sederhana bahwa di Kabupaten Lebak ketika berbicara peluang dan tekanan di Kabupaten Lebak saat ini terdapat masyarakat yang memegang teguh adat, budaya dan tradisi ya. Terutama ini di Baduy dan di Kasepuhan. Di Kasepuhan ada Taman Tidul. Ya, Taman Tidul adalah satu komunitas, banyak terdiri dari beberapa komunitas, tapi tidak hanya di Lebak saja sebetulnya, karena itu banyak komunitas adat Taman Tidul itu. Kemudian ini peluang, salah satu peluang. Kemudian yang kedua, adanya Perda nomor 32 tahun 2001 tentang perlindungan atas hak wilayah masyarakat Baduy dan Perda nomor 8 tahun 2011 tentang pengakuan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat Kasepuhan. Ini sudah ada Perdanya. Perda Kabupaten Lebak ya. Kemudian lagi adanya rujukan atau pijakan peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya, baik itu berupa naskah akademik, hasil studi atau penelitian dan jurnal ilmiah. Bahkan juga menyangkut perundang-undangan itu atau putusan itu, terutama putusan tentang tanah wilayah, kemudian satu lagi itu Pak yang hutan adat, itu ada putusan Mahkamah Agung. Ini menjadi dukungan atau peluang bagi desa-desa di Kabupaten Lebak dengan syarat-syarat atau ciri-ciri tertentu ketika ingin merubah diri ya menjadi desa adat. Kemudian satu lagi adalah lahirnya yang terbaru ya, lahirnya Perda Provinsi Banten ya nomor 2 tahun 2022 tentang susunan kelembagaan pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa adat. Ini Perda di provinsi ya. Jadi ini semacam membuka ruang kan, ini semacam membuka ruang bagi Lebak dengan tadi itu, dengan kekhasan dan kekayaan di dalamnya itu yang menyangkut adat istiadat, kemudian budaya dan tradisi, baik dari Baduy maupun kesepuhan masyarakat Banten Kidul. Kemudian di Undang-Undang Desa, Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa ya, perubahannya apa? Pertama, desa adat itu telah berubah menjadi lebih dari satu desa adat. Ya, jadi desa adat telah berubah menjadi lebih dari satu desa adat, atau desa adat menjadi desa, atau yang ketiganya lebih dari satu desa adat menjadi desa, atau yang keempatnya satu desa adat yang juga berfungsi sebagai satu desa. Jadi diakomodir, artinya selama ini yang terjadi di Kabupaten Lebak kan berarti kita masuk di kategori yang mana? Desa menjadi desa adat, gitu kan?
masuk di kategori itu. Jadi desa atau desa biasa atau desa negara istilahnya ya menjadi desa adat. Berarti itu karena apa? Memang tidak ada desa adat pada awalnya. Itu yang pertama. Atau yang kedua, beberapa desa biasa atau desa menjadi satu desa adat. Itu juga bisa memberikan peluang. Jadi undang-undang baik dari undang-undang PP dan Permen, dalam hal ini adalah Permen Dagri ya nomor 1 tahun 2017 membuka peluang itu. Artinya ya sah-sah saja ketika dalam satu atau dua desa ingin menggabungkan diri menjadi desa adat, itu bisa. Nanti persyaratannya memenuhi atau tidak itu kan nanti tugas lain. Ini kan kita baru berbicara peluang dan tantangan dan seperti apa kondisinya. Kemudian kelembagaan pemerintahan desa atau desa adat yang terdiri dari pemerintah desa adat, BPD desa atau BPD desa adat, dan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat. Itu teman-teman. Jadi bisa dibatasi pemerintahan desa dan desa adat, kemudian BPD desa atau desa adat. Yang ketiga adalah kelembagaan desa dan kelembagaan desa adat. Kemudian kepala desa atau kepala desa adat ya. Sebutan kepala desa ini dalam undang-undang desa disebutkan di penjelasan umumnya bahwa sebutan kepala desa disesuaikan dengan apa? Dengan sebutan lokal yang khas. Kalau misalkan di Baduy sebutannya adalah kepala desa itu apa? Sebutan untuk kepala desa di Baduy apa teman-teman mahasiswa? Sebutannya adalah jaro. Jadi jaro yang selama ini kita muncul atau biasa disebutkan untuk jaro atau kepala desa adalah awalnya dari Baduy. Itu teman-teman. Kemudian itu bagi Baduy. Belum tentu sama dengan apa? Dengan kesepuhan yang ada atau yang ada di Lebak. Dan hal ini adalah Satuan Masyarakat Adat Kidul ya. Mungkin saja di Gurado nama atau penyebutan dan kepala desa mungkin berbeda, gitu kan? Atau bisa sama. Nah, pastinya berbeda dong, karena tadi setiap kesepuhan juga mempunyai asas tertentu. Atau dalam lingkup kesepuhan itu penyebutan terhadap kepala desa juga sama, gitu. Tapi yang jelas kalau dengan Baduy jelas berbeda ya. Kemudian kepala desa atau desa adat berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa atau desa adat dan sebagai pemimpin masyarakat. Jadi ex officio. Ex officio itu ya dia berfungsi ganda ya. Otomatis dia sebagai kepala pemerintahan, yang keduanya sebagai kepala adat. Kemudian pemimpin masyarakat. Yang ketiganya kan kepala desa dipilih langsung, demokratis dan demokratis kecuali bagi desa adat. Ini penjelasan umumnya teman-teman. Jadi kepala desa dan kepala desa adat itu dipilih langsung oleh masyarakat, dikecualikan untuk desa adat. Seperti apa nanti pemilihan kepala desa adat itu nanti diatur kemudian. Jadi tidak diatur di sini bahwa yang memilih adalah si A, si B, tidak. Itu diaturan di bawahnya. Bagaimana teknis pemilihan kepala desa untuk kepala desa adat, untuk desa adat. Kemudian dipisahkan juga sistem pemilihan ini dari rezim pemilihan atau yang disebut kita dengan pemilu. Jadi ketika berbicara tentang pilkades, maka jangan memakai undang-undang pemilu karena itu di luar rezim undang-undang rezim pemilu. Itu teman-teman ya. Kemudian seberapa pentingkah ini ya? Kita berbicara penting nggak penting ya? Seberapa pentingkah karena adat itu teman-teman? Saya menilai bisa ya, bisa tidak. Setidaknya sekiranya
pertama dilihat dari kewenangan desa. Dalam hal ini adalah yang paling menonjol adalah hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Yang kedua dari akomodasinya aturan dan mekanisme perubahan status desa menjadi desa adat. Jadi harus diakomodir aturan dan mekanisme perubahan status atau penetapan desa dari desa biasa atau desa negara menjadi desa adat. Yang ketiga adalah dilihat dari potensi yang terkandung dalam calon desa adat itu. Potensi yang terkandungnya apa? Setidaknya tadi itu ciri-ciri tertentu yang sudah disebutkan dalam undang-undang. Kemudian bisa juga tidak penting jika glorifikasi desa adat syarat dengan kepentingan elit pemerintah daerah dan desa itu sendiri. Artinya kita ini getol nih, misalkan kampanye atau diskusi atau workshop atau apapun itu yang niatnya adalah mengkampanyekan supaya menjadi desa adat, tapi itu dimotori atau tidak melibatkan banyak pihak, itu juga yang menjadi kekhawatiran dan itu bisa menjadi undang-undang atau perubahan desa adat ini. Yang kedua, pemerintah daerah membuat kajian sebagai pijakan dasar. Jadi pemerintah daerah perlu atau penting untuk membuat penelitian atau studi yang resmi dari pemerintah daerah, apakah ini urgent, apakah ini desa adat ini penting nggak sih? Itu setidaknya. Yang ketiga adalah jika selama ini atau jika yang nanti terjadi minim keterlibatan stakeholder, ya. Jika minim stakeholder yang terlibat, ya apa boleh buat nantinya juga akan cenderung sepihak. Teman-teman mahasiswa ya. Kemudian selanjutnya bagaimana penentuan asal usul pemangku adat sebagai ketua tertinggi di desa? Nah, ini saya kutip dari hasil kajian dari Nia Ramadjati dan Ratna Sari. Ini orang RRI Pak Ketua ya, dalam jurnal transformasi sosial dan inovasi jurnal sosial. Pertama, kelembagaan adat kesepuhan telah diatur dalam Perda Nomor 8, sementara kelembagaan adat Baduy diatur dalam Perda Kabupaten Lebak Nomor 12 tahun 90 ya, tentang pembinaan pengembangan lembaga adat masyarakat baru. Struktur kelembagaan kedua masyarakat adat seperti yang mengandung dualisme kepemimpinan di tingkat desa dan di tingkat negara atau desa dinas atau desa biasa. Tetapi keduanya ini, dualisme ini bisa dinilai saling mendukung. Jadi untuk Baduy ya seperti ini strukturnya, ya ada puun tertinggi, kemudian di bawahnya ke kanan itu ada girang serat dan ada juga barisan, ada tangkasan seperti ini. Saya nggak ahli untuk menyebutkan apa itu fungsi dan kedudukannya, nggak ahli. Saya nggak bukan kapasitas saya, tapi saya mencoba menurut kajian ini atau penelitian ini di sini. Kalau kita nanti desa Baduy atau kalau bicara desa ya desa Kanekes ya. Misalkan desa Kanekes ini mau atau berubah statusnya menjadi desa adat, maka ini struktur ini akan mengalami sedikit perubahan karena ada masuknya tadi unsur-unsur yang pemerintahnya tadi. Dipadukan nanti ini dengan yang pemerintah yang selama ini. Seperti apa pengaturannya nanti desa yang mengatur, gitu kan? Desa yang mengatur. Atau yang kedua, ini berbicara struktur di kasepuhan, ya. Berbicara struktur di kasepuhan. Jadi ada penasihat, ada ketua adat atau kasepuhan, kemudian ada juru tulis atau sekretaris. Ini kalau di desa sebetulnya, kalau kita berbicara desa itu adalah kepala desa. Cuma penasihat tidak ada kalau di desa, kalau di struktur desa. Tapi kalau di kesepuhan
di struktur kesekuan ada penasihat dan ada juru tulis atau kalau dalam desa adalah sekdes. Hampir persis seperti ini diagram strukturnya, tapi ini lebih banyak. Kalau desa hanya hanya dibagi menjadi dua, kasih dan kaul. Kalau desa itu kasih dan kaul, kaul itu ada di bawah sekdes dan kasih itu ada di bawah langsung kepala desa. Jadi secara pembagian kerjanya seperti itu. Tapi keduanya baik kasih dan kaul adalah setara. Baru ke bawahnya itu RW dan RT atau ada kadus dulu. Di beberapa desa ada kadus dulu, atau di kabupaten lain ada kadus, terutama di Jawa. Kalau di Lebak ada kadus, tidak masuk struktur ini, baru langsung ke RT RW. Begitu teman-teman. Tapi kalau di Lebak seperti itu tadi, hanya ada kaul dan kasih. Ya. Kemudian persoalan apa yang akan muncul pasca penetapan perda desa adat? Ini baru kalau dalam penelitian itu apa? Apa teman-teman? Baru hipotesis ya. Karena ini harus diuji juga nantinya. Pertama, dari segi pemerintah desa adat, KRS harus bisa menyeimbangkan tupoksi yang ada. Karena tupoksinya tadi itu yang ganda tadi, dia ex officio itu tadi, dia sebagai kepala pemerintahan dan juga kepala bukan bisa juga kepala, bisa juga tidak kepala, tapi dia elemen tertinggi dalam struktur masyarakat adatnya. Yang kedua, kelembagaan desa. Masuknya lembaga desa adat, selain existing yang ada, dapat memicu adat estimate. Adat itu apa? Ya terserah atau gimana sih adat estimate itu? Jadi pengabaian. Jadi kelembagaan desa yang ada sekarang ini kan sudah ada juga. Jadi nanti kelembagaan desa adatnya seperti apa, jangan sampai ya masyarakat menilai, masyarakat awam menilai, dan masyarakat luas menilai seperti itu. Dinilai sama dengan lembaga masyarakat desa yang ada sekarang. Lembaga masyarakat desa yang ada sekarang berdasarkan Permendagri nomor 6 tahun 2018 itu adalah pertama RT, RW, Karang Taruna, PKK, Posyandu, dan satu lagi adalah LPR. Jadi jangan sampai disejajarkan atau dibayarkan seperti itu kelembagaan desa adat. Jadi jangan menimbulkan underestimate juga, supaya ini tidak menimbulkan underestimate itu. Ya tadi itulah karena lembaga desa, padahal lembaga desa ada yang dimaksud. Kemudian secara demokrasi otomatis karena ketika kita berubah status menjadi desa adat, pemilihan kepala desanya juga tidak akan sama dengan desa biasa, gitu ya. Maka ini rawan, dalam tanda kutip saya kasih rawan jika lembaga adat dan elit desanya disusupi oleh berbagai kepentingan, terutama kepentingan calon kepala desa tadi. Karena kalau berbicara orang kan otomatis orangnya lebih sedikit dong, ya kan? Hanya lembaga adat berapa orang kayak gitu kan? Nah, ketika berbicara pemilihan langsung, ini kan berbicara seluruh masyarakat yang ada di desa itu. Nah, ini rawannya di situ, rawan elit-elit desa adat itu disusupi, pemangku adat itu disusupi oleh terutama calon dan kepentingan tertentu. Tidak hanya berkades ya, tapi dalam pemilihan yang lain juga, baik itu terutama pemilihan umum. Pemilihan umum itu berarti pemilihan bupati, pemilihan DPRD, pemilihan gubernur, DPRD provinsi, DPD RI dan DPRD RI dan presiden. Karena rezim pemilu sekarang sudah satu paket itu, maka ada istilah pemilihan langsung. Gitu teman-teman ya. Kemudian masa-masa transisinya juga ini perlu kita perhatikan, karena biasa kita dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah di desa biasa, ini menjadi desa adat, otomatis perlu transisi atau masa-masa penjajakan, dan itu akan berlangsung lama, mungkin lebih dari 3 tahun, gitu ya.
mungkin, karena pengaturan-pengaturan itu tidak secara otomatis kan pemerintah nanti. Bayangkan kalau kita tahun ini ada ada perubahan desa menjadi desa adat, otomatis perda juga dibuat perda, kemudian di bawahnya ada perbu yang mengatur nanti bagaimana pelaksanaan pemerintahan di desa adat itu, karena Bapak kan belum ada. Kalau secara nasional mungkin baru Bali ya, Papua ya yang sudah. Oh, belum ada juga ya. Oh, Bali itu baru perda tentang sama seperti Banten itu ternyata. Banten kan baru yang kita ketahui bersama melalui perda nomor 2 itu adalah berbicara pemerintahan, kemudian dan pemilihan kepala desa dan sebagainya. Kemudian implikasinya seperti apa teman-teman ya untuk desa adat ini dalam penyelenggaraan pemerintahannya? Pertama, implikasi dari perubahan penetapan yang berorientasi agar maju, mandiri dan sejahtera. Ini selaras dengan amanat undang-undang desa ya, di bahwa desa itu harus berorientasi agar maju, mandiri dan sejahtera. Kemudian kewenangan desa adalah instrumen kekuasaan bagi desa, bagi pemerintahan desa adat untuk melakukan berbagai upaya untuk mengatur ketentraman dan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Jadi yang ketiga adalah pertama harus adanya produk hukum desa. Ya. Jadi dalam hal penyelenggaraan pemerintahannya harus berorientasi kepada bagaimana produk hukum desa ini berpihak terhadap masyarakat desa itu, masyarakat adat desa itu. Kemudian sumber pembiayaan dari PAD-nya harus digali juga. Jadi jangan sampai hanya orang mau jadi desa adat nih, tinggal hehewotan, tidak seperti desa biasa. Tidak, justru sama saja fungsi pemerintahan dan fungsi keuangan, pengelolaan keuangan sama besar dengan seperti desa biasa dalam hal itu. Karena tadi itu kita berbicara di awal fungsi ganda itu seperti itu. Yang ketiga adalah program-program dalam APBD desa juga sama. Yang keempat aset dan kekayaan desa. Yang kelima upaya pemberdayaan. Yang keenam perekonomian masyarakat desa lainnya. Itu juga harus dipikirkan. Jadi tidak serta merta kewenangan desa biasa menjadi tidak ada ketika menjadi desa adat. Jadi desa biasa tetap ada hanya ditambah dengan kewenangan desa adat. Maka ada tambahan tadi. Di sini saya tambahkan. Jadi kewenangan desa itu seperti itu ya, ada 4 ditambah ketika desanya menjadi desa adat. Jadi 4 tambah berapa ini? Tambah 5. Pertama apa? Pertama sistem organisasi. Jadi desa adat berhak untuk mengatur ya, untuk mengatur. Haknya dari mana? Hak dari tadi itu hak asal usul dan hak lokal berskala desa. 2 hak ini yang paling melekat, yang paling besar terutama di desa adat. 2 hak tadi. Yang kedua adalah pembentukan kelembagaan masyarakat desa adat. Itu dipersilahkan kepada desa adat melalui 2 hak tadi itu. Yang ketiga adalah pembentukan hukum adat. Yang keempat adalah tanah kas desa, otomatis menjadi tanah kas desa adat ya. Yang keenam adalah yang kelima adalah pengembangan peran masyarakat desa. Itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa ya, yang menjadi penambah bagaimana desa ketika menjadi desa adat. Berbicara kewenangan, ini kalau berbicara berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Karena kewenangan inilah yang paling besar. Lanjut. Ya, turun. Jadi Bapak sekalian, saya tidak pesimis dan juga pesimis ada, tapi juga tidak ada estimate atas wacana pembentukan atau perubahan status desa menjadi desa adat. Sebab tadi itu Lebak sangat unik. Ya. Uniknya itu tadi itu karena di kita keragaman tradisi dan budayanya ada, gitu ya. Dan secara kelembagaan adatnya jelas Baduy dan masyarakat Banten Kidul, Pasuruan Banten Kidul itu eksis sampai saat ini. Itu yang perlu kita garis bawahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Kang Bibi yang sudah memaparkan tadi. Itu cukup pengantar mengenai pembahasan desa dari zaman ke zaman, juga tarik ulur posisi desa di dalam lingkup undang-undang juga sejak tahun Orde Baru, mungkin Orde Baru sampai juga tahun yang terbaru ini di 2020. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang kedua terkait dengan perjuangan perubahan status desa adat menuju kesejahteraan warga Kasipungan. Ini akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum Sabaki, Satuan Adat Kota Kidul, pada Pak Haji Sukantan. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati materi Kang Budi, moderator beserta teman-teman mahasiswa yang hadir pada sore hari ini yang berbahagia. Yang pertama, tentu saya menyampaikan karena waktu juga ya, tidak seutuhnya disampaikan, tapi paling tidak saya ingin menyampaikan karena urgensinya sebetulnya kan seberapa penting perubahan status menjadi desa menjadi desa adat, atau seberapa penting sebetulnya lahirnya perda yang mengatur tentang perubahan status menjadi desa menjadi desa. Namun sebelumnya saya ingin menggarisbawahi bahwa yang kami perjuangkan ini adalah bukan soal pembentukan, tetapi kita lebih spesifik bagaimana kita merubah status desa menjadi desa adat. Karena konsekuensinya kalau pembentukan ini ada konsekuensi lain. Tadi yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya, ada beberapa desa bisa digabung menjadi satu desa sehingga dibentukkan menjadi satu desa, yaitu desa adat. Baik teman-teman semua, yang pertama kita ingin mengingatkan kita semua bahwa dari sisi sejarah, karena bangsa ini kan kita dibentuk berdasarkan perjalanan sejarah ya, sehingga Bung Karno mengatakan jas merah, jangan lupakan sejarah. Berawal siapa sih sebetulnya masyarakat atau penduduk yang ada di Kabupaten Lebak ini ya. Kalau saya mengklasifikasikan ini ada 3 kelompok yang ada di Kabupaten Lebak ini. Karena kita tahu sebelum Indonesia merdeka ya, bangsa kita ini, negara kita ini kan dibentuk oleh beberapa kerajaan. Sehingga saya klasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah bagian dari pasukan kerajaan Sunda Pajajaran. Apakah kesepuhan ini nanti dari kelompok mana? Silakan teman-teman terjemahkan sendiri ya nanti. Yang kedua, lanjut garis besarnya saja. Yang kedua, ini bagian dari kerajaan Mataram. Beda kan, kalau kerajaan Sunda Pajajaran ini lebih kepada kerajaan Hindu Pajajaran ya, kerajaan Hindu Buddha. Kalau kerajaan Mataram kan ini kerajaan Islam ya. Ini yang ketiga, lanjut. Yang lebih spesifiknya ini teman-teman supaya penasaran dipelajari aja ya. Yang ketiga, bagian dari konflik Kesultanan Banten. Ini saya kelompokkan menjadi 3 ya. Tadi sekali lagi saya sampaikan dari mana orang Kanekes itu sekarang berasal, kemudian warga Kasupan itu berasal. Silakan pelajari secara detail lah ya, teman-teman mahasiswa. Lanjut. Nah,
Kita berbicara fakta sekarang. Kalau berbicara masyarakat adat, di Lebak ini ada dua kelompok. Satu kelompok masyarakat adat Baduy yang secara administrasinya adalah Desa Kanekes, Kecamatan Lidamar, Kabupaten Lebak. Ada kelompok masyarakat Kasepuhan. Masyarakat Kasepuhan ini ada di Banten Kidul ini ada di 4 kabupaten. Satu Pandeglang, tersebar di Kecamatan Cikesi, Cibaliung, Cigelis, Cimanggu, sampai ke Sumur di sana. Ada di sana. Di ujung kulon lah. Kemudian ada yang di Kabupaten Lebak. Di Kabupaten Lebak ini sebarannya ada di kurang lebih 15 kecamatan, ya. Dari mulai Curug Bitung, Sobang, kemudian Cibeber, Cilograng, Bayak, Cihara, Panggarangan, kemudian Cijaku, Cigemblong, ya. Ini sebarannya kurang lebih ada di 15 kecamatan. Di Sukabumi ada Kecamatan Cisolok, ada Karangpapa, kemudian ada Kecamatan Pelebuhan Ratu, ya. Ini sebarannya. Kemudian ada juga di Bogor. Nah, kelompok-kelompok Kasepuhan ini, ya, ada berdasarkan catatan kami. Kita ambil yang terdekat saja, 2 sampel saja yang saya ambil. Kembali dulu, kan? Kembali dulu. Nih, Citorek. Ini berdasarkan cerita dari sekolah. Citorek ini mulai menetap itu tahun 1802. Awalnya itu kan dari Guradok dulu, Guradok Curug Bitung ini, ya, yang dulu Kecamatan Manja. Kemudian sampai ke Ciamitali, balik lagi ke Guradok. Kemudian, nah ini ceritanya itu tidak bisa diceritakan sekarang karena panjang sekali itu, ya. Tapi mulai menetap tahun 1802. Kasepuhan Cipta Gelar yang sekarang ada di Sukabumi, ya, yang ketua adatnya Pak Ugi Subriana. Ini awalnya sebetulnya dari Banten, dari kita. Kenapa sekarang 75% juga baris kesepuhan kampungnya ada di Banten? Karena memang cerita awalnya dari sini. Saya ngambil cerita pertama dari Lebak Larang, ya. Dari Lebak Larang ke Lebak Pinong, tahunnya bisa dilihat itu. Kemudian ke Tegalumbuk, bukan Tegalumbuk ini, Tegalumbuk. Kemudian ke Bojong Pisono, kemudian ke Cikaret, dari Sembiring Linggarjati, ya. Kemudian tahun 82 ke Cipta Rasa, ya. Cipta Rasa juga ada di sini, di Sukabumi. Dan sekarang posisinya sudah bukan lagi di tempat sekarang, karena 3 bulan yang lalu sudah bergeser lagi kurang lebih 5 km ke arah di sana. Sekarang sudah pindah lagi, ya. Ini ceritanya, ya, dari Abah Ugi itu dari tahun 2008 beliau memimpin Kasepuhan Adat Cipta Gelar. Nah, Kasepuhan yang ada di Banten Kidul itu membentuklah sebuah organisasi, ya. Ceritanya mah sebagai penyambung lah, sebagai gantar kakait. Kalau bahasa Abah Usep itu gantar kakait, ya, untuk menghubungkan pihak Kasepuhan dengan pihak lain, terutama pihak pemerintah, ya, terutama pihak pemerintah. Terbentuklah Sabaki. Sabaki ini Kesatuan Adat Kasepuhan Banten Kidul, organisasi adat yang dibentuk oleh para Kasepuhan 2007 sampai 2014 saya sekretaris. 2014 baru saya didaulat untuk menjadi ketua umum. Pasca kemerdekaan dan kekinian ini di
setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 lahir, ya. Kalau mungkin teman-teman ada yang pernah ke Cipta Gelar, ada yang pernah ke Cisumsang, ada yang pernah ke Cipta Mulia, ada yang pernah ke Sinar Resmi. Kesatuan Cipta Gelar ini sekarang menyelenggarakan Serentahun itu sudah 640-an lah, 640 tahunan. Artinya 640 kalian, kurang lebih 630 sekian lah. Artinya berarti kan kalau Serentahun dilaksanakan 1 tahun sekali, berarti kan sudah 600 lebih lah, 600 lebih tahun, ya. Lanjut. Nah, kenapa membentuk Sabaki? Ya, karena beberapa persoalan yang terjadi di masyarakat kesepuhan. Yang pertama soal lahan atau peladanan lahan pertanian, termasuk hunian juga, ya, perkampungan, termasuk urusan kesejahteraan, infrastruktur dan sebagainya. Ini masih banyak dirasakan oleh kami karena saya sendiri kan kelahiran Citorek, saya asli. Ya, kelahiran Citorek. Kami baru punya jalan aspal saja ke Citorek itu tahun 2007, ya, di masa kepemimpinan Pak Haji Muhyiddin Wijayabaya. Sebelum itu saya sekolah di Rangkas itu kalau jalan Cipanas, ya, kalau jalan Cipanas kita jalan kaki dari Citorek ke Cipanas itu 1 hari penuh sampai ke Bujal itu, air Cipanas tuh ada, ya. Kita sampai ke Bujal itu ya kita jalan kaki, ya. Kalau lewat Cikotok kita jalan kaki sampai ke Cirotan. Jadi 1 hari 1 malam kalau lewat Cikotok dulu itu. Termasuk bagaimana juga yang berangkat haji dan sebagainya, ya, sebelum ada jalan ke sana. Nah, termasuk yang paling urgen itu soal bagaimana lahan pertanian yang ada, ya. Tahun 2003 Menteri Kehutanan mengeluarkan SK tentang perluasan kawasan Taman Nasional, ya, dari 40.000 menjadi 113.000 hektar. Itu kami pertanyakan soal itu, ya. Kami pertanyakan soal itu. Kebayang nggak? Indonesia sudah merdeka, ya. Masyarakat Kasepuan di sana punya sawah, ya, karena mereka karena kami tinggal sebelum Indonesia lahir, ya, orang tua kita lah, terutama orang tua saya, para leluhur saya, ya, di sana kan punya sawah, di sana punya kebun, di sana punya sekolahan juga, di sana juga ada fasilitas sosial yang lain, ya, di sana ada perkampungan. Tiba-tiba klaim Undang-Undang Nomor 41 tahun 99 bahwa kita itu di sana dianggap numpang, ya, dianggap numpang kita di sana. Buktinya apa dianggap numpang? Kita punya sawah yang diakui oleh Perum Tani atau Taman Nasional, ya, dipupuk oleh kita, ditanami oleh kita, dipanen oleh kita, tapi setelah panen kita ada kewajiban untuk membayar pajak inkonvensional atau pajak retribusi. Itu besarnya itu sampai 25%, ada yang 10%, ada 20%. Sampai hari ini ada perkampungan yang ketika mau di SPPT kan juga susah karena dianggap numpang di tanah leluhur, dianggap numpang di tanah milik Perum Tani atau Taman Nasional. Nah, kondisi inilah yang memicu para Kasepuan itu bagaimana kita berusaha agar istilah bahasa kami pemerintah itu ngeh lah, ya, pemerintah itu hadir, ya. Apa memang Kasepuan yang sudah ada jauh sebelumnya ini mau diberlakukan seperti ini saja? Bagaimana cita-cita kemerdekaan yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa kita, ya? Sementara kita harus juga berperan dengan bangsa sendiri dengan
dengan masyarakat sendiri. Kalau kita silakan dicek oleh teman-teman mahasiswa, mungkin jurusannya ada yang mirip-mirip ke sana. Negara kita ini negara agraris, 80% negara pertanian. Bagaimana tentang kepemilikan lahan pertanian? Sampai hari ini urusan teritorial di kita ini masih acak-acakan, ya. Sampai hari ini, ya. Apalagi kalau Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 ini tidak di judicial review. Kami ajukan ke Mahkamah Konstitusi undang-undang ini, sehingga muncul putusan MK 35 tahun 2012 yang menyatakan bahwa hutan adat itu bukan lagi hutan negara. Ya, itu salah satu perjuangan yang sudah kami lakukan. Ya. Nah, problem-problem seperti inilah yang masih dirasakan oleh masyarakat adat, sehingga kami berkumpul dalam wadah sabaki, kami berjuang, ya. Alhamdulillah, Lebak ini mungkin satu-satunya lanjutkan ada, nah ini perjuangan Indonesia ada. Nah, Lebak ini satu-satunya kabupaten yang pertama mengakui tentang keberadaan melindungi keberadaan masyarakat di Kabupaten Lebak, terutama masyarakat Kasepuhan. Kalau tadi kan kalau saya katakan Baduy itu punya perda, tapi perda tentang wilayah adat. Artinya subjeknya saja, objeknya saja yang sudah diakui, tapi subjeknya belum, subjek hukumnya belum. Nah, kita sudah berangkat beberapa yang sudah dilahirkan, ada SK Bupati ya dari mulai tahun 2010 sampai kita alhamdulillah punya Perda Nomor 8 tahun 2015 tentang pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat Kasepuhan di Kabupaten Lebak. Ya, ini spesifik, lebih pemberdayaan masyarakat Kasepuhan, lebih spesifik lagi. Ya, itu. Jadi subjek hukumnya ini sudah diakui, tinggal objek hukumnya sudah beberapa sudah diakui. Merasakan bagaimana negara ini hadir, mengakui dan melindungi. Tapi soal pemberdayaannya ini belum. Pemberdayaannya belum. Karena beberapa persoalan yang ada di masyarakat adat Kasepuhan ini masih belum terjawab, belum terselesaikan. Ya, kita sudah punya perda ini. Kemudian dari putusan MK 35 ini kami terus melakukan upaya bagaimana pemerintah membuktikan bahwa pemerintah kita ini benar-benar hadir. Bagaimana mengakui keberadaan masyarakat Kasepuhan. Alhamdulillah sekarang ini sudah ada beberapa kasepuhan yang menerima SK hutan adat, ya. Kasepuhan Citorek ada 1.600 hektar, kemudian Pasir Geri, kemudian Cirompang, kemudian Karang di Kecamatan Muncang, kemudian ada juga Cibarani di Kecamatan Cidirten. Dan sekarang sedang berproses Kasepuhan Cisumsa, Kasepuhan Cibeduk, kemudian Kasepuhan Cisitu, kemudian Bayan juga sedang berproses sekarang ini. Cicarucuk juga sedang melakukan pemetaan. Ya, upaya-upaya ini sedang kita lakukan. Ini berkaitan dengan objek, ya, dengan objek hukum adat. Ya. Nah, kita tidak berhenti sampai di sini. Karena soal kesejahteraan tadi belum terjawab, soal pemberdayaan masyarakat adat ini. Maka hari ini kita sedang berupaya bagaimana dari sisi pemerintahannya masyarakat Kasepuhan ini bisa diberdayakan. Ya, maka kami berusaha untuk memperjuangkan bagaimana perda tentang perubahan status desa menjadi desa adat di Kabupaten Lebak ini bisa terwujud. Salah satu perintah dari undang-undang ya nomor 6 tahun 2014
Manakala kabupaten akan menerbitkan perda tentang perubahan status, salah satu syaratnya itu harus ada perda provinsi. Ini turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 109. Maka itu sudah kami tempuh. Alhamdulillah sudah lahir Perda Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2022. Nah, hari ini kita sedang menginventarisir, sedang gencar melakukan sosialisasi. Desa-desa juga yang berpotensi untuk berubah status menjadi desa adat sedang melakukan musdesus, karena perintah dari Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang penataan desa, memang ini harus ada usulan dari desa yang ditandatangani oleh kepala desa dan BPD. Itu ada prasyarat di Permendagri Nomor 1 Tahun 2017. Ini sedang kita lakukan. Apa sih sebetulnya urgensi yang dicita-citakan oleh Sabaki, terutama dan MPMK ya, karena di Lebak ini sekarang ada perintah dari Perda Nomor 8 Tahun 2015 ini kan pemerintah daerah membentuk MPMK, Majelis Permusyawaratan Masyarakat Kasepuan, dan sudah terbentuk juga itu majelis itu sekarang. Sehingga perda adat ini, perda perubahan status desa menjadi desa adat ini sekarang merupakan sinergi perjuangan antara MPMK dengan Sabaki. Apa sih urgensinya yang dicita-citakan oleh kami? Ya, kami sederhana. Kami hanya ingin menuju soal kesejahteraan saja. Ya. Kok kenapa harus desa adat? Karena ada beberapa poin yang kalau ada beberapa hal kalau tidak dibikin melalui desa adat ini sampai kapanpun tidak akan pernah terakomodir. Salah satu contoh begini, ya. Urang makan ini anyarnya, kita makan anyar baru. Republik juga ada dari tahun 1945 merdeka. Negara ini sebelum jadi republik siapa yang ngurus? Ya. Bingkainya tadi kan kerajaan. Kalau di desa, kalau di kampung-kampung berarti saya terjemahkan adalah para kasepuhan. Ya. Para kasepuhan. Setelah Indonesia merdeka baru lahir desa kan. Ya. Baru lahir desa. Nah, yang terkini saja sekarang aparat desa saja, kepala desa dengan aparat desa saja sekarang sudah digaji semenjak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 lahir. Ya. Dari mulai kepala desa sampai kepada sekdes, sampai kepada RT RW dapat insentif. Ya. Pertanyaannya, eta baris kolot kasepuhan yang notabene ada sebelum Indonesia merdeka, apa yang sudah didapatkan oleh mereka? Mau melaksanakan 1 tahun saja harus beramai. Nah, soal-soal inilah yang menjadi cita-cita kami. Sehingga nanti lanjutkan ya, lanjut ini soal ini saja, soal lanjut terus langsung saja kepada tentang urgensi desa adat. Ya. Nah ini, ya. Jadi bagi kami sederhana sebetulnya, ya, tidak seperti yang tidak seperti yang tadi ada, saya agak kurang serp juga tadi ya, soal demokrasi dan sebagainya. Ya. Karena sebetulnya kan itu belum diatur soal itu. Saya tidak melihat kalau dari desa adat misalnya pemilihan kepala desanya harus ditunjuk langsung oleh kasepuhan, nggak ada. Ya. Rujukan kita yang terbaru itu tentang pengisian jabatan, tentang masa jabatan, dan tentang kelembagaan adat desa itu diatur oleh Perda Nomor 2 Tahun 2022. Itu saja rujukan kami. Ya. Kami terjemahkan soal implementasi dari 3 hal tadi. Ada mungkin yang
yang berkaitan dengan pengisian jabatan kepala desa. Tapi kami tidak terlalu fokus di sana sebetulnya. Kami ingin bagaimana lembaga adat ini diberdayakan setara dengan kelembagaan adat yang lain yang ada di desa hari ini, Kak. Ya. Kalau hari ini kita berbicara lembaga adat desa itu kan poin besar itu kan ada dua. Satu tentang kepala desa beserta perangkatnya, ya. Yang kedua BPD, ya. Sehingga BPD dia punya anggaran operasional, kepala desa sampai ke tingkat RT RW-nya juga dia ada insentif, ya. Sementara lembaga adat kesepuhan ini tidak terakomodir di sana. Sehingga kami coba ingin bagaimana sistem pemerintahan di desa ini mengakomodir kelembagaan adat yang ada di desa. Karena prakteknya, ya, kalau perda desa kalau tidak jadi desa adat, yang ini faktual nih, yang terjadi hari ini. Ia jadi jarok di Cibunong misalnya, ya. Ayam merek, ayam ganti baju kesepuhan saja setahun sekali. Karena domsunnya itu tidak mendukung, ya nggak bisa. Diusulkan ke DPRD dicoret lagi, ya. Apalagi kalau harus misalnya memberi insentif kepada para pembuka kesepuhan, nggak bisa, gitu. Karena memang sistemnya itu terpatahkan karena tidak ada aturan yang mengatur tentang desa adat. Nah, sehingga harapan kami nanti di desa itu ada 3 lembaga yang sifatnya sejajar, ya. Ada kepala desa dengan perangkatnya, ada BPD dengan anggotanya, termasuk ada lembaga desa yang diketuai oleh PUPUHU, oleh ketua lembaga adat desa. Sehingga kasarnya beginilah, kalau kepala desa sampai menanggapi RT RW, nah ya kesepuhan apa yang sudah didapat? Yang notabene fakta yang terjadi hari ini, eta memang nyalon kepala desa kanan calon kepala desa ABG datang, ya, ABG datang eta ka aparat kesepuhan, bahkan eta jadi jalur nage, eta stempel nage minta dijampean ke kesepuhan, ya. Tapi apa yang didapatkan oleh mereka hari ini nggak ada. Maka cita-cita kami, kalau yang berurusan dengan kepentingan lembaga adat desa itu mohon untuk diakomodir oleh bisa diakomodir oleh anggaran pendapatan belanja desa. Dalam hal ini konteksnya oleh pemerintah. Mungkin nanti ada bantuan khusus dari kabupaten, dari provinsi, termasuk dari pusat kepada desa adat. Sehingga cita-cita kami setelah terbentuknya desa adat ini ada pelayanan khusus, dari pemerintah kepada desa adat, terutama kan di soal menjawab masalah atau problem yang ada sampai hari ini masih terjadi. Itu urgensinya itu. Soal demokrasi di desa, ya, soal demokrasi di desa, kami tidak terlalu urgen membahas soal itu. Jadi rencana kami itu nanti di perda, karena kan sekarang belum ada perdanya nih, di perda perubahan status desa menjadi desa adat ini kan nanti mencantumkan desa mana saja yang berubah status desa menjadi desa adat. Soal demokrasi mungkin nanti akan dibahas di Perbup. Nah, di Perbup ini soal demokrasi nanti akan kita tawarkan ada tiga opsi lah. Paling tiga opsi. Satu, opsi yang pertama itu dilakukan dengan musyawarah mufakat, ya. Tidak ada penunjukan, tidak ada. Sebab filosofi itu tidak kami pakai dalam kesepuhan, itu tidak ada. Kami selalu bermusyawarah, ya. Menentukan waktu serentakun musyawarah, apalagi membentuk mengisi jabatan kepala desa. Jadi opsi yang pertama kita tawarkan nanti dia musyawarah secara aklamasi, ya.
di lembaga adat itu tadi, di lembaga adat desa itu. Yang kedua, kalau memang masyarakat yang menginginkan di sana dipilih tapi oleh perwakilan, ya, seperti halnya bupati misalnya dipilih oleh dewan, dulu kan kita pernah ya tahun 2000 berapa tuh kita dipilih, karena pemilihan langsung bupati juga baru tahun 2009 kan itu di kita, ya. Nah, enggak, bupati yang pertama itu Pak JB itu ketika dipilih yang pertama itu tahun berapa itu dulu kita, ya. Sebelumnya kan dipilih oleh DPR. Nah, bisa dilakukan opsi itu bisa dilakukan. Ada juga misalnya ini kami pengen berubah status desanya menjadi desa adat, tapi soal pemilihan kepala desanya mau one man one vote aja misalnya seperti halnya yang lain, silahkan. Itu tetapi mekanismenya terjemahan dari Perda nomor 2 tahun 2022 ini kan melalui hukum adat. Prakteknya nanti silakan dimusyawarahkan dulu melalui lembaga adat. Kalau lembaga adat itu menyepakati misalnya, oke, kita aklamasi, ya, oke, kita misalnya dipilih dengan cara perwakilan, ya, oke, kita dilaksanakan dengan one man one vote. Silahkan, itu tergantung musyawarah adat. Dari hukum adat itu kami terjemahkan itu melalui musyawarah lembaga adat di sana. Jadi opsi-opsi itu disampaikan. Kenapa kami memunculkan itu? Karena kita yang merasakan hari ini, terutama kami di Kasepuhan. Ya, gara-gara pemilihan kepala desa diadu ke kita, di calon-calon. Percaya nggak ada yang sampai masa jabatan kepala desa sudah habis, tapi pertengkaran masih terjadi. Percaya. Sehingga ini terkotak-kotak masyarakat ini. Ya. Kami ingin mengembalikan bagaimana ruh gotong royong, ruh kerukunan masyarakat di Kasepuhan itu tidak tercederai hanya soal pemilihan kepala desa. Itu cita-cita kami. Karena kalau kita kembalikan juga kepada dasar negara kita, sebetulnya kan sistem pemilihan yang sekarang terjadi ini kan adopsi dari luar negeri. Yang kita makan pasal 4 juga di Pancasila itu kan musyawarah, kan? Musyawarah. Yang sekarang dilaksanakan ini kan kita dapat mengadopsi dari sana. Nah, beberapa desa ini kan sekarang sudah ada muncul. Di gorengan yang sedang milih jaro di kiri-kirinya itu ngalabakan musuh. Dari sisi biaya juga akan besar. Dari sisi pasca pemilihan juga akan terjadi terkotak-kotak. Saya kira itulah kira-kira tujuan kami. Jadi cita-cita kami yang pertama, kenapa kami ingin ada perda yang mengatur tentang perubahan status desa menjadi desa adat. Yang pertama soal kesejahteraan, yang kedua kami ingin mengembalikan lagi ruh kegotong royongan dan kerukunan di masyarakat kami, jangan sampai tercederai oleh karena soal demokrasi. Hari pertama harus disepakati misalnya sebelum pemilihan, kurang sepakat di musyawarah baik, musyawarah mufakat atau nggak apa-apa, silahkan aja. Itu nanti ruangnya ada di sana. Baik Pak Haji, Punten, sebelum ditutup, tadi Pak Haji berbicara mengenai soal kesejahteraan. Kita misalkan berbicara konteksnya Baduy Dalam ya, yang notabene semua orang tahu bahwa itu adalah masyarakat adat. Apakah kemudian masyarakat Baduy membutuhkan, masyarakat Baduy Dalam membutuhkan tadi soal pendidikan, lalu kemudian soal pemberdayaan, karena selama ini juga masyarakat Baduy hidup berdampingan dengan alam dan kebutuhan hidupnya itu berasal daripada alam itu sendiri. Bagaimana dengan soal itu? Konteksnya mungkin beda, karena memang cerita dari para leluhur kita juga Baduy dengan Kasuari yang nggak beda. Kondisi yang terjadi hari ini juga agamanya kan beda. Kalau saya orang Kasuari, saya Islam, ya. Orang Baduy kan bukan Islam. Soal kesejahteraan juga mungkin agak beda, ya. Konteksnya beda. Nah, kalau pertanyaannya muncul seperti itu, kenapa Baduy menolak Dede? Karena apa yang dibutuhkan oleh Baduy itu
dia senangnya rokok di Samsu tapi diberi rokok jarum coklat. Makanya ditolak dede itu kan. Dede itu kan kalau di Baduy itu kan tidak ada pembangunan yang menggunakan alat-alat ini ya. Dia lebih banyak berhubungan dengan alam. Nah kondisi inilah yang menurut kami coba pemerintah hadir tuh mengakomodir kondisi seperti itu. Jangan dipaksa juga kondisi Baduy nanti mengikuti kelompok-kelompok yang lain yang notabene tidak akan masuk ke sana, gitu. Ya, ari duit diberi pikeun meuli semen diberikan ke orang Baduy pakai beli awi, itu yang karena ditolak kan begitu kan, gitu. Sekarang kita paksakan misalnya orang Baduy harus membangun pakai semen atau bukan kesejahteraan lagi, nanti yang ada malah konflik nanti yang terjadi. Nah itu maksudnya desa adat itu kan salah satunya juga ingin bagaimana pemerintah hadir ya ini memperkuat kan apa yang sudah ada hari ini dikuatkan secara hukum formal, diakui secara hukum formal, ya jangan malah dimarginalkan gitu, jangan malah ditinggalkan sehingga jadi kontroversi. Atau di Papua saja sekarang soal pemilihan kepala desa kan ada sistem token. Kemarin itu kan waktu pemilihan presiden kan ada sistem token, ya ada sistem token di sana. Nah ini bisa dilakukan di sana. Kenapa di kita nggak bisa, gitu ya? Nah persoalan undang-undang, persoalan regulasi ini kan bikinan manusia. Sekarang orang Baduy misalnya cara pemilihan kepala desanya harus dipaksakan dengan desa-desa yang lain atau nggak bisa lah. Itu mending dikuatkan saja oleh undang-undang, itu oleh peraturan yang ada. Betul. Nah, kemarin saya juga sempat menulis sebuah catatan terkait dengan Baduy. Baduy itu kan di tahun 2017 juga mereka menolak sebagai destinasi wisata ya oleh pemerintah pusat kalau tidak salah, lalu mereka mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi untuk tidak dinyatakan sebagai destinasi wisata. Nah, saya melihat bahwa dalam konteks tadi keberadaan masyarakat adat di Kabupaten Lebak, eksistensinya terancam justru datangnya dari luar, bukan juga dari alam soal itu. Bagaimana menyikapi itu? Apakah kemudian dengan seperti ini saja eksistensi masyarakat adat atau pasepuan adat yang ada di Lebak itu terkesan tidak diakui atau bagaimana sehingga mesti ada penguat yang lain atau tertuang dalam peraturan daerah yang lainnya? Baik, soal penolakan desa Kaneke saya tidak terlalu berkomentar, tapi saya mempelajari itu ada orang yang punya kepentingan bermain di sana. Itu bukan suara asli orang Baduy lah, saya katakan seperti itu, ya. Soal penolakan desa Baduy menolak untuk dijadikan sebagai destinasi wisata, ya. Nah, soal bagaimana tadi itu justru ini kan untuk membingkai, ya, untuk membingkai. Karena kalau tidak dibingkai, ini lama-kelamaan akan punah. Lama-kelamaan budaya apapun kalau tidak dibingkai, pemerintah hadir, tidak hadir, ini lama-kelamaan akan bubar. Budaya apapun bukan di Kasepuan saja, ya. Di Kasepuan salah satu contohnya sekarang. Ya. Kalau ini 1000 tahun saja, ya. Contohlah 1000 tahun misalnya tidak didukung oleh pemerintah, ya, pemerintah daerah tidak hadir, ya. Atau lama-kelamaan makan masyarakat jenuh juga, masyarakat bosan juga. Belum lagi kalau dikaitkan dengan soal ada pengalaman nih. Ada satu kesepuhan yang oleh sekelompok orang dikatakan sebagai aliran sesat, ya. Ada itu. Termasuk kemarin juga saya diskusi kemarin di Bayak soal kerukunan umat beragama, ya. Ada salah seorang kiai yang mengatakan bahwa ini kegiatan-kegiatan Kasepuan ini katanya lebih kepada penyelewengan akidah. Saya bilang dari sisi mana? Nah, negara kita ini kan kita sudah tahu bahwa negara kita ini kan negara bineka tunggal ika, ya.
sukunya bermacam-macam, bahasanya juga bermacam-macam, pulaunya juga macam-macam. Keanekaragaman ini kan merupakan